Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Cirebon ingin bertanya. Buya, tentang kebijakan pemerintah seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), terutama di Jakarta yang banyak menimbulkan polemik ke usaha menengah ke bawah. Dari sedikit penghasilan, bahkan tidak ada penghasilan sama sekali. Bahkan banyak ribuan karyawan di PHK. Juga yang terkena imbasnya kepada pekerja harian seperti ojol, supir angkot, dan lain-lain. Sudah sepi, tidak boleh atau dibatasi bawa penumpang dan lain-lain. Sedangkan bantuan dari pemerintah belum tersalurkan secara merata dan cepat. Kasihan saya melihat fenomena sekarang. Orang-orang cari untuk makan sendiri saja kesusahan, belum buat keluarganya, apalagi kebutuhan yang lainnya. Ini juga tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah. Bagaimana tanggapan Buya mengenai hal ini? Terima kasih Buya. Bismillah. Yang pertama yang harus kita fahami bahwa hal tersebut, pembatasan sosial tadi, skala besar itu kan ada tujuannya. Hibur hatimu dengan tujuan tersebut sehingga akan mudah lapang. Tujuannya adalah kebaikan agar selama ini yang dikhawatirkan itu tidak terwujud. Dan itu perintah Allah agar kita ikhtiar menghindarkan diri kita dari hal-hal yang membahayakan diri kita. Ini yang pertama. Tujuannya adalah baik. Maka kami sampaikan kepada siapapun harus patuh dalam hal ini demi kebaikan semuanya. Kemudian masalah urusan kebutuhan, memang alangkah indahnya dan kita tidak pernah berkomunikasi langsung dengan kas negara, uang negara dan sebagainya, tapi himbauannya adalah seandainya di saat-saat semacam ini negara bersama orang-orang yang jujur berusaha untuk memaksimalkan dana-dana atau anggaran-anggaran untuk menyelesaikan problem ini. Dana dikucurkan tapi melalui manusia-manusia jujur. Catatan penting. Ini seharusnya semacam itu. Upaya. Sebab kalau ada acara misalnya, ada acara Pekan Olahraga Nasional pun bisa mengucurkan dana miliaran, alasannya untuk kesehatan atau bagaimana kan bisa. Acara apa yang lainnya kan bisa saja. Artinya ini hal yang terpenting, ini seharusnya sangat bisa. Dan mungkin sudah dilakukan hanya karena kami saja kurang informasi. Berarti yang perlu disempurnakan adalah penyalurannya yang benar. Ini semestinya seperti itu, seharusnya sebisa mungkin seperti itu. Jadi kalau ada kita mengupayakan pembangunan yang lainnya dihentikan untuk sementara, sama-sama dihentikan, diarahkan dananya untuk yang seperti ini. Untuk masyarakat. Bukankah tujuannya kesejahteraan? Bahkan menjauhkan dari penyakit semacam ini jauh lebih baik daripada nanti ribut mengobati orang-orang yang sakit. Ini dari pihak pemerintah. Dan kami ingatkan, awas jangan jadi penjahat dimanapun berada. Kita tidak ingin pemerintah mengucurkan dana, ada yang bermain di dalamnya. Ketahuilah, ini musibah wahai hamba Allah. Kejahatanmu akan kau petik jika ada misalnya dana dikucurkan tapi tidak nyampe. Bermain di balik ini semuanya, subhanallah. Menari di atas tangisnya manusia. Tidak ada penjahat lebih jahat dari orang itu. Ini wanti-wanti, jangan sampai ada. Kita punya Tuhan, ada hitungannya. Semua ada hitungannya, maka jujur semuanya. Bahkan jangan mengambil kalau perlu memberi. Bahkan kalau memang dari pemerintah mengucur uang 100 juta, saya akan tumpangi uang saya 5 juta. Saya juga ingin berjuang di dalamnya. Sebab banyak penjahat-penjahat halus itu bermain, memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan.
Dan kami tidak menduga akan adanya ini, tidak mengatakan akan adanya ini, namanya nasihat. Namanya nasihat. Jika pemerintah sudah mengucurkan dana dengan benar, kemudian ditangani manusia-manusia benar, kami ingatkan justru ini. Jangan sampai ada orang berkecimpung di dunia tolong-menolong, tapi ternyata dia tidak pernah selamat di akhirat karena dia menjadi penjahat di balik kesempitan ini. Naudzubillah. Kalau ternyata sudah dilakukan dengan cara yang baik dan benar melalui orang-orang pilihan yang benar dan orangnya pada takut kepada Allah, kalaupun ada yang tertinggal tidak dosa, karena kemampuannya semacam itu. Ini dari pihak pemerintah. Dari pihak pribadi dan individu, kita masing-masing. Biasakan hidup kita tuh jangan merengek dan menggantung kepada orang. Jangan dikit-dikit langsung pemerintah. Rakyat Indonesia teramat banyak. Yuk kita membuat solusi pribadi. Solusi pribadi. Sebab begini, kalau sudah solusi itu kita gantungkan kepada sesuatu yang jauh, kita tidak pernah mencoba untuk mencari solusi yang dekat. Anda. Ini nasihat kami untuk pemerintah, didengar oleh pemerintah. Bukan Anda tidak perlu mendengar nasihat itu. Tapi nasihat yang kedua adalah bagi Anda semuanya. Carilah solusi pribadi. Pangkas kesombongan yang menjadikan gaya hidupmu selalu merepotkan. Biasakan dengan kesederhanaan. Maka ini akan muncul satu sifat mulia. Jika dirimu punya kelebihan, tengok tetanggamu yang kurang. Kebersamaan. Jika dirimu diberi oleh Allah kelebihan, tengok. Selagi engkau masih punya lebih, ayo berpikir bagaimana menolong saudara. Itu buat solusi di dalam diri, tanpa ada urusan dengan pemerintah. Memang kita tidak perlu menyantuni sebanyak orang yang ada di Indonesia, akan tapi yang semampu kita, di tetangga kita. Yang kita ketahui dari RT kita, kita tidak kaya-kaya amat deh. Mungkin penghasilan kita hanya 100.000 sehari. Kemudian kebutuhan kita 80.000, biasanya bisa nabung 20.000, akan tapi hari ini saya tidak perlu nabung dulu. Saya ingin membantu yang lainnya. Tetangga. Atau cara makannya biasanya kita menghabiskan uang 80.000 dalam sehari karena keluarganya besar. Saya akan coba olah menjadi 30.000 sehari. Menyederhanakan cara mengkonsumsi. Cara menggunakan. Ini adalah cara yang paling baik. Supaya kita tidak mudah merengek. Sudah tahu kasus begini masih saja cara makan yang nggak benar. Yang selama ini mungkin kerjaannya hanya beli di tempat-tempat yang mahal, berubah yuk kita masak sendiri atau bagaimana. Agar semuanya serba tercukupi. Jadi ini solusi pribadi dulu yang harus kita jalankan. Nasihat untuk semuanya, solusi dalam dirimu sendiri. Jika dirimu punya kelebihan, biarpun punya kelebihan, tolonglah membiasakan kesederhanaan di dalam rumahnya. Jangan mentang-mentang Anda tetap saja dengan gaya hidup. Rasa kita tuh di mana orang lain susah makan dalam hari begini, masih membuang-buang makan di rumahmu. Ini model manusia apa? Ayo. Mana kerinduan hati kita menolong saudara kita? Kalau perlu sekarang belajar, ini pendidikan yang hebat gara-gara corona ini kita belajar bagaimana sederhana, bagaimana kita buang-buang rezeki, bagaimana kita makan yang sehat, bagaimana hidup sehat. Ini pendidikan ini dari Allah langsung. Nah, sekarang termasuk yang paling hebat adalah pendidikan kesederhanaan. Yang sudah tahu gaji suaminya pas-pasan itu adalah kredit terus itu kerjaan istrinya. Ini kan ada model begitu. Makannya nggak karu-karuan. Gimana tidak nyungsep terus? Belajar, ayo belajar. Solusi jangan hanya nuntut pemerintah saja. Ini model rakyat apa? Kalau hanya nuntut ke pemerintah saja. Pemerintah tadi nasihatnya, kita selesai solusi. Jika tuh yang kita punya kelebihan, ayo kita tolong. Kita tolong saudara kita. Alhamdulillah, ini kan santri semuanya yang nolong orang banyak, sudah aman. Yang di luar. Nah, kalau ternyata diri kita adalah orang yang tidak mampu, sama kasusnya, gaya hidup kita pun yang diatur. Kalau kemarin kita makannya satu keluarga berlima, setiap anak dapat telur satu-satu, sekarang dikurangi deh, telurnya 2 saja di dadar, tambah tepung, nanti yang penting cukup. Gitu, menyederhanakan cara makan.
Jadi solusinya kita buat sendiri, bukan nuntut. Kita tidak sedang gaya orang dikit-dikit pemerintah, 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 pemerintah. Sama juga kalau pemerintah nggak peduli, kita juga perlu mengingatkan. Kalau dari kita dikit-dikit pemerintah urusan, kita buat solusi sendiri juga. Solusi sendiri tidak harus mendapatkan uang dari banyak ini. Mensederhanakan cara hidup. Gaya hidup sederhana, dicukup-cukupkan. Kalau biasanya sebulan kita perlu 300.000, gimana kita pastikan? Musyawarah dengan anak-anak. Kita kondisi seperti ini, nak. Semoga kita sehat. Sebulan kita jadi 150, bagaimana? Bisa untuk sebulan jadi 2 bulan. Begitu seterusnya. Jadi biasakan mencari solusi pribadi. Dan menjadilah orang yang biasa seperti itu. Tidak merengek. Tidak mengeluh. Karena keluhan itu sendiri juga sakit yang baru lagi. Nah, kalau sudah biasakan dengan sederhana, kira-kira apa sih yang susah? Kadang gaya hidup, Masya Allah, belanja saja harus di supermarket besar. Gayanya pakai tas begitu, nanti kemudian kelihatan sama tetangganya. Sorry ya, pasar tradisional nggak mau ribet. Sok bener ini orang. Biasakan dengan sederhana. Kalau pergi ke pasar, menu yang mengatur adalah apa? Yang ngatur adalah pasar. Mana yang paling murah deh, saya beli, kan begitu. Nggak usah dari rumah, saya harus beli. Pokoknya sekarang hari ini saya harus makan tumis kangkung. Tak tahu di pasar kangkung mahal. Bayam murah, beli bayam dong. Kan begitu. Cerdas-cerdaslah di dalam mengatur cara hidupmu dalam berumah tanggamu. Ini adalah solusi di dalam diri kita. Sederhana, cerdas, kemudian yang lebih dari itu adalah takut melakukan yang haram. Kalau orang takut kepada yang haram, Allah akan mudahkan yang halal. Kalau kita sudah coba-coba yang haram, tidak akan ditolong oleh Allah. Sudah rizki nipis, mudah melakukan yang haram, tidak ditolong oleh Allah. Kita tidak ingin dengan adanya semacam ini, seperti yang sering disuarakan, imbasnya buah daripada yang demikian biasanya ada kejahatan. Kejahatan akan hadir dari orang jahat. Tapi kalau Anda orang baik, biarpun dengan kekurangan dan hidup pas-pasan, tidak akan jahat. Pilih jadi apa Anda? Kurang lalu jahat? Atau cukup baik? Ada cukup jahat. Sudah cukup jahat lagi. Dirinya cukup, rumahnya cukup, tapi ternyata itu tadi penjahat. Ada bantuan-bantuan diambil misalnya, tidak disalurkan misalnya. Ada lagi yang cukup jahat, gak peduli dengan tetangganya. Gak enak, jadilah cukup yang baik. Ada yang tidak mampu jahat, sudah tidak mampu nyolongan lagi. Sudah tidak mampu ngambil milik orang lain. Ini musibah juga. Kalau sudah tidak mampu, tata. Hidup sederhana. Berkacalah dengan orang yang di kampung yang jauh di sana. Sarapan pagi cuma cukup singkong. Sarapan pagi cuma cukup singkong saja cukup, dan ternyata segar, kuat kok mereka. Hanya singkong saja sarapan pagi, baru makan siang dan jam 1. Makan siang pun ternyata hanya ikan asin saja, tidak tahu diolah dengan macam-macam, dikasih kuah, ditaburkan di atasnya, sudah makannya enak. Sayurnya cari sayur murah-murah karena dia menanam sendiri, sederhana, hidup mereka sehat. Gaya hidup soknya orang-orang yang sok hebat, sok-sok kaya ini, gaya kota, gaya ini bermasalah, gaya hidupnya seolah kembali dengan kesederhanaan yang diajarkan Nabi SAW, menyelesaikan problem ekonomimu. Baik dalam krisis semacam ini, kasus virus corona atau tidak. Kalau sudah punya prinsip hidup seperti ini, dimanapun kita akan merasa nyaman, aman, tenang. Cara hidupmu adalah dengan kemampuanmu. Jangan ngikut cara hidupnya orang lain. Sederhana adalah solusi. Kemudian takut kepada Allah. Kemudian setelah itu lihat, Allah tidak akan membiarkan hambanya terlantar kalau dia dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab.